Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram, masuk pada bab pembatal wudu. Hadis yang ke-62 tentang bagaimana ketika orang sedang menunggu sholat, tiba-tiba dia ketiduran. Apakah dia harus mengulang wudu atau tidak? Coba kita perhatikan hadis ini. Hadis yang ke-62 dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usahum. Mereka itu pernah menunggu sholat isya, sehingga ketika menunggu itu sampai tertunduk kepalanya. Ya, sambil duduk dia terkantuk, tertidur, ya. Kemudian bagaimana? Apakah mereka itu langsung wudu atau setelah itu sholat? Maka dijelaskan di sini, summa yusalluna wa la yatawaddauna. Kemudian mereka itu sholat dan tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni. Jadi hadis ini hadis sahih, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Daruqutni. Dan Al-Hafidh berkata dalam Fathul Bari, juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr dalam Qiyam Al-Lail, dan sanadnya sahih. Sedangkan asal hadis ini ada pada Muslim, disahihkan oleh Syekh kami yaitu Syalbani, dan juga dalam Sahih Abi Dawud. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Jadi waktu itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sholat. Kemudian ketiduran. Setelah ketiduran langsung sholat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ketiduran dan tidurnya tidak nyenyak, dia sekedar ketiduran, kemudian tertunduk, ya. Kemudian andaikan dia batal, dia terasa, maka ulama sebagaimana seperti Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika orang yang tidur dan dia masih bisa merasa ketika batal, maka tidak membatalkan wudu, ya. Karena ini ada kaitannya nanti dengan hadis yang ke-75 nanti, yaitu al-ainu bika usahi faida namatil ainani istatlaqa al-wika'u. Mata adalah tali pengikat bagi dubur, maka apabila mata tertidur, lepaslah tali pengikat itu. Juga dalam hadis, man nama falyatawaddo, barang siapa yang tertidur maka hendaklah dia berwudu. Ini hadis yang ke-75. Maka dari penjelasan yang kami tangkap dan simpulkan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa ketika tidurnya itu yang tidur yang mustaghraq, yang dalam keadaan nyenyak, lalap, andai dia itu batal tidak terasa, maka tidur seperti itu, ya, ketika nyenyak batal. Tapi ketika hanya sekedar dia ketiduran, kemudian dia itu tidak mustahrik, tidak nyenyak,
tadi kayak tertunduk, ngantuk, tapi dia masih kayak randam-randam kayak gitu, kemudian dia dengar adzan atau qomat langsung, kemudian dia bangkit, sholat, tidak apa-apa. Mana dasarnya? Ini. Dasarnya ini, ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu sholat, kemudian ternyata mereka itu tertidur, langsung sholat tanpa berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum ajma'in.